Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Elvia Landari. Saya berasal dari lokal 4B Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Irwanto, dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari makalah saya, yaitu kelompok 2 tentang pajak dan problematikanya. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan apa itu pajak. Pajak merupakan pendapatan kas negara yang bertujuan untuk pembangunan dan dengan tujuan akhirnya untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Dalam arti lain, pajak juga merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dan tanpa adanya jasa timbal balik. Secara etimologi, pajak merupakan doriban, yaitu beban, karena pajak merupakan kewajiban tambahan bagi kaum muslim setelah zakat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan 5 unsur penting pajak menurut syariah. Yang pertama yaitu kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, objeknya adalah harta. Yang ketiga, subjeknya adalah orang kaya. Yang keempat, diperlukan atau digunakan untuk kebutuhan biaya mereka. Yang kelima, diberlakukan dalam kondisi darurat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pendapatan negara menurut Islam. Yang pertama ada ghanimah, yang kedua ada fa'i, yang ketiga ada kharaj, yang keempat ada urs, yang kelima ada izjayah, yang keenam ada zakat. Yang pertama saya menjelaskan dulu apa itu ghanimah. Ghanimah adalah harta rampasan perang dari kaum kafir yang diperoleh oleh kaum muslim. Yang kedua yaitu ada fa'i. Fa'i merupakan harta rampasan dari kaum musuh tanpa terjadinya pertempuran. Selanjutnya ada kharaj. Kharaj adalah biaya sewa tanah dari kaum non-muslim. Dan selanjutnya ada urs. Urs adalah biaya sewa dagang yang dikenakan kepada pedagang yang melintasi perbatasan negara. Dan selanjutnya ada izjayah, yaitu pajak yang dikenakan kepada kaum non-muslim. Dan selanjutnya ada zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi kita setiap muslim untuk membayar zakat karena diwajibkan berdasarkan Al-Quran dan hadis dan dengan harta tertentu dan mencapai nisab tertentu dan dengan waktu tertentu. Baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan jenis-jenis pajak. Yang pertama ada pajak berdasarkan penanggungnya, yang kedua ada pajak berdasarkan pemungutnya, yang ketiga ada pajak berdasarkan sifatnya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama pajak berdasarkan penanggungnya. Ada 2 macam, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang pertama pajak langsung. Pajak langsung ini merupakan pajak yang diberlakukan secara berkala. Dan yang kedua adalah pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini adalah pajak yang dipungut berdasarkan kejadian atau peristiwa. Selanjutnya yaitu pajak berdasarkan pemungutnya. Ada 2 macam, yaitu pajak pemerintah dan pajak daerah. Pajak pemerintah ini merupakan pajak yang dipungut oleh pusat pemerintah. Dan yang kedua yaitu pajak daerah. Pajak daerah ini adalah pajak yang dipungut oleh pusat daerah. Dan selanjutnya tadi adalah jenis pajak berdasarkan sifatnya. Ada 2 macam, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif ini adalah pajak berdasarkan subjeknya, yaitu orang yang membayar pajak atau wajib pajak. Yang kedua yaitu pajak objektif adalah pajak berdasarkan objeknya, yaitu harta. Baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan fungsi-fungsi pajak. Ada 3 macam, yaitu pajak sebagai fungsi anggaran, pajak sebagai pengatur, dan ketiga pajak sebagai stabilitas negara. Yang pertama adalah pajak sebagai fungsi anggaran, di mana pajak sebagai fungsi anggaran ini pajak digunakan sebagai pengoptimalan kas negara atau sebagai alat untuk mengoptimalkan kas atau pendapatan negara. Yang kedua yaitu pajak sebagai pengatur. Pajak sebagai pengatur ini di mana pajak ini digunakan secara instrumental untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu pajak sebagai stabilitas negara. Baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan problematika pajak.
Yang pertama, adapun problematika pajak, yaitu yang pertama timbulnya hutang pajak, di mana timbulnya hutang pajak ini disebabkan oleh adanya terjadi ekspor atau ekspor barang-barang mewah. Karena terjadi impor atau ekspor barang mewah ini menimbulkan hutang pajak. Yang kedua, ada timbulnya surat paksa. Timbulnya surat paksa ini dikarenakan wajib pajak atau rakyat ini tidak ingin membayar pajak atau tidak teratur dalam membayar pajak. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan surat paksa kepada wajib pajak dengan tujuan agar wajib pajak ini membayar pajak. Selanjutnya, timbulnya penyitaan barang. Timbulnya penyitaan barang ini terjadi karena jika pemerintah telah mengeluarkan surat paksa tetapi wajib pajak juga belum membayar pajak, maka di sini pemerintah akan melakukan penyitaan barang terhadap wajib pajak. Jika sudah dalam waktu 2 hari, wajib pajak juga belum membayar pajak karena pemerintah sudah mengeluarkan surat paksa tetapi wajib pajak juga belum membayar pajak, maka di sini pemerintah akan melakukan penyitaan barang terhadap wajib pajak. Selanjutnya yaitu problematika pajak dalam ekonomi masyarakat, di mana dalam ekonomi masyarakat ini, masyarakat menganggap bahwa dengan adanya pajak ini, pemerintah menghambat pendapatan negara atau menghambat pendapatan masyarakat, atau pemerintah ini menghambat masyarakat dalam menabung atau mengumpulkan uang untuk kehidupan sehari-harinya. Di mana karena masyarakat ini melihat bahwa pajak ini tidak digunakan secara sepatutnya atau tidak digunakan sesuai dengan tujuan pajak tersebut. Sedangkan tujuan pajak tersebut adalah untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Sedangkan yang dilihat oleh masyarakat sekarang, masyarakat Indonesia sangat banyak yang belum makmur atau sangat banyak yang belum sejahtera. Maka dari itu, masyarakat menganggap pajak ini tidak digunakan dengan patutnya atau tidak digunakan dengan tujuan pajak tersebut. Maka dari itu, masyarakat menganggap bahwa pajak ini menghambat pendapatan masyarakat itu sendiri. Baiklah, itulah hasil dari presentasi makalah saya. Cukup sekian, terima kasih. Saya tutupi dengan baca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.